Sedulur papat, limo pancer, dalam falsafah kejawen. Dalam pemikiran Jawa, pengertian sedulur papat limo pancer. 4 saudara dan yang kelima tengah mempunyai pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil, manusia mikrokosmos, dengan jagat besar alam semesta, makrokosmos. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat yang ada, yaitu timur, selatan, barat dan utara. Ditambah saudara pancer yaitu tengah, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil, manusia, adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya. Mereka itu adalah kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, plasenta, getih, darah, dan puser, tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusianya itu sendiri. Dari pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur papat, 4 saudara, kemudian dimaknai selain sebagai 4 kiblat juga kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. 4 anasir ini adalah bumi, tanah, air, api dan angin. Sedang yang kelima pancer, adalah diri manusia itu sendiri. Bagi orang Jawa semua, sedulur, tadi harus dirawat dan dihormati dengan cara diselamati dengan bancaan atau tumpengan. Mereka semua dianggap pamomong atau penjaga manusia. Biasanya penyebutan untuk mereka dan sekalian untuk unsur-unsur alam semesta disebut dengan sedulurku sing lahir bareng sedino, sing ora lahir bareng sedino, sing kerawatan lan sing ora kerawatan. Artinya, saudaraku yang lahir bersamaan sehari denganku, air ketuban, ari-ari, darah kelahiran, tali plasenta, dan ruh, jiwa, saudara yang tidak lahir bersamaan. Unsur alam semesta, yang terawat maupun yang tidak terawat. Namun pengertian ini kemudian berkembang lagi dengan adanya pengaruh agama Islam. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian ditambahkan pengertian baru yang bernafaskan Islam. Yaitu 4 saudara itu adalah 4 jenis nafsu manusia, sedangkan yang kelima pancer adalah hati nurani atau alam rasa, sir. Unsur 4 nafsu adalah nafsu alwamah, sufiyah, amarah dan mutmainah. Nafsu alwamah berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, berpakaian, bersenggama, dan lain-lain. Dikatakan bahwa nafsu alwamah ini terjadi karena pengaruh unsur tanah yang menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Nafsu sufiyah berkaitan dengan keinginan duniawi untuk dipuji, untuk kaya, mendapat derajat dan pangkat, loba, tamak dan lain-lain. Nafsu ini berpadanan dengan sifat udara yang menjadi unsur pembentuk jasad. Sifat dari udara adalah selalu ingin memenuhi ruang selagi ruang itu ada. Ruang kosong. Nafsu amarah berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi dan lain-lain. Dikatakan nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas, api yang menjadi pembentuk jasad manusia. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan. Dikatakan bahwa nafsu ini mendapat pengaruh sifat air yang juga menjadi pembentuk jasad manusia. Untuk penyebutan unsur kelima pancer ada bermacam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan Nur Muhammad, ada yang mengartikan sebagai guru sejati, ada yang menyebut roso jati sejatining roso, rasa sejati, sejatinya rasa. Intinya saudara pancer yang kelima itu adalah unsur superego yang menjadi sumber nilai bagi manusia. Dalam hal ini penulis cenderung mengartikan sebagai basyiroh,
yaitu mata hati yang bersumber dari kesejatian, min ruhi, yang dianugerahkan oleh ilahi. Keempat, nafsu yang ada harus dirawat, diatur, diseimbangkan dan harus berjalan di bawah kendali akal. Dalam bimbingan hidayah ilahi, itulah makna dari angaweruhi, merawat sedulur papat limo pancer. Namun bagi saya, pemaknaan yang komprehensif yang melibatkan macam-macam pengertian yang ada itulah yang harus kita hayati. Yaitu mengakui dan menyelaraskan diri kita, mikrokosmos, sebagai bagian dari jagat besar makrokosmos. Dan sekaligus pengendalian diri kita atas nafsu-nafsu kita di bawah akal dan dalam pituduh, petunjuk atau hidayah ilahi.